Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. alhamdulillah. Gimana tuh? Halo siswa-siswi hebat kelas 4. Alhamdulillah kita sudah Barusan belajar ya. Hari ini kita sudah bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran tatap muka secara daring. Namun sebelum kita mulai belajarnya, Pak Budi mau minta tolong dulu kepada ketua kelas kita, Nak Marius. Ayo silakan Nak Marius tanya, monggo. Oh iya Pak, siap. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita harus berdoa dulu ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak. Bagus, alhamdulillah. Terima kasih Nak Marius, silakan duduk kembali. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, supaya kita makin semangat belajarnya dan supaya kita makin maju lagi belajarnya, membanggakan bangsa Indonesia, mari kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan. Namun Pak Budi Berkibarlah benderaku, selamat suci gagah perwira. Nah, sebelum kita mulai, Pak Budi kembali mengingatkan dan tidak bosan juga mengingatkan agar kita semua jangan lupa menaati protokol kesehatan dalam melakukan segala aktivitas, kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitarmu, dan terakhir, lengkapilah segala aktivitasmu dengan selalu berdoa agar kita semua dilindungi dari musibah, dari mara bahaya, dan dari wabah pandemi COVID-19 ini. Pada kegiatan pembelajaran tema kali ini, kita akan belajar mengenai tema 2, selalu berhemat energi dengan subtema 2, manfaat energi. Kita belajar melanjutkan pelajaran yang kemarin, kita belajar kemarin adalah tentang manfaatnya. Sekarang kita belajar tentang bahasa Indonesia dan matematika, kita belajar tentang poster. Kegiatan pembelajaran kali ini adalah kita belajar mengenai poster, dan Pak Budi harap kita dan siswa mampu untuk menganalisis informasi yang terkandung di dalam poster dan juga bisa menyimpulkan pesan apa sih yang ada di dalam poster, bisa juga menuliskan kalimat pada poster, dan terakhir pastinya bisa membuat poster sendiri dengan menarik. Kemudian pecahan, dan Pak Budi harap kalian mampu membandingkan nilai pecahan, bisa menyimpulkan nilai pecahan, dan bisa membuat urutan pecahan. Dan nantinya kalian mudah-mudahan bisa juga menyelesaikan nilai pecahan yang ada pada soal. Nah, ini adalah LKPD untuk membantu kita belajar hari ini. Sudah Pak Budi berikan ke Korlas, ke koordinator kelas. Mudah-mudahan sudah difotokopi dan sudah disebarkan. Namun jika belum, kalian bisa melihatnya di grup Google Classroom ya, bisa di-download dan bisa dilihat, dan nanti juga bisa dikerjakan. Oke, sebelum kita mulai, Pak Budi mau cerita dulu nih. Perhatikan baik-baik ya ceritanya dan dengarkan baik-baik. Nah, jadi Indonesia sumber daya alam seperti yang dilihat pada layar ya. Di layar ada sumber daya alam tambang, ada sumber daya alam hutan, ada perikanan dan perairan, ada juga gas alam. Dan menurut Pak Budi, salah satu yang terpenting adalah sumber daya air. Nah, ini kalau tidak ada air, makhluk hidup yang ada di bumi pastinya susah dong. Dan manfaat air ini sangat-sangat besar. Bisa untuk minum, untuk mandi, kemudian juga untuk membangkit tenaga listrik, bisa pertanian, dan macam-macam. Nah, bagaimana sih jika suatu ketika sumber daya alam yang air ini berkurang jumlahnya? Bisa mengakibatkan berbagai macam kesulitan hidup ya. Seperti sulit mendapatkan air bersih, kemudian juga ladang bisa menjadi tandus loh. Dan pemadaman listrik, kenapa? Karena kebanyakan daripada pembangkit tenaga listrik itu juga berasal dari air. Pembangkit tenaga listrik, tenaga air.
Dan bisa juga kita menghadapi kekeringan. Nah, makanya kita harus menghemat penggunaan air bersih. Nah, kalau kita sudah sadar, tapi manusia yang lain belum sadar, gimana ya cara untuk menyadarkan manusia lainnya agar bisa menghemat air? Jawabannya adalah salah satunya adalah dengan menggunakan poster. Poster tentang hemat air. Coba kalian perhatikan, di situ terdapat banyak informasi yang terkandung di dalam poster. Nah, Pak Budi minta, sebelum Pak Budi lanjut nih, Pak Budi mau tes ombak dulu. Jadi kalian jawab 2 pertanyaan yang ada pada layar kalian dan dituliskan di LKPD dengan menggunakan pulpen ya. Pak Budi berikan waktu 2 jam, enggak 1 menit saja ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Sudah selesai siswa-siswi hebat? Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Baik, kalau begitu untuk ngetes ombak lagi, Pak Budi mau tanya nih kepada Amel. Amel, informasi apa yang kamu lihat dari poster tersebut? Informasi yang saya lihat, hemat air. Iya, luar biasa. Kemudian ada lagi, Lia, apalagi informasi yang kamu dapat dari poster tersebut? Kalau cuci baju tunggu sampai banyak, baru dicuci menggunakan mesin cuci. Iya, luar biasa. Ya, banyak sekali ya informasi yang terkandung pada poster hemat air ini. Nah, alhamdulillah jadi kita semua sudah tahu nih cara menghemat air, kita harus ngelakuin apa aja sih gitu. Selanjutnya, poster ajakan. Tadi kita belajar poster ya. Ini adalah sedikit banyak contoh-contoh poster ajakan. Ada poster untuk menghemat air, menghemat listrik, kemudian juga untuk menjaga bumi. Pak Budi kembali jelaskan, Pak Budi kembali ulang, ini sudah dipelajari pada tema 1 ya. Jadi poster adalah suatu media yang memadukan antara tulisan dan keduanya dengan tujuan memberikan informasi. Nah, menurut pengamatan kalian itu kira-kira posternya ciri-cirinya seperti apa sih? Yuk, Yuni, gimana nih penyajiannya, disajikan di mana? Kalau penyajiannya, Pak, dipasang di tempat yang strategis atau mudah dilihat, Pak. Ah, betul sekali. Ini anak-anak Pak Budi hebat. Semuanya benar jawabannya, berarti sudah memahami pada pembelajaran di tema 1. Iya, betul. Dipasang di tempat yang strategis. Kalau dipasang di hutan yang mau ngelihat siapa. Peta pikir. Ini adalah peta pikiran. Peta pikiran mengenai hemat energi, tindakannya seperti apa. Ini banyak sekali nih cabang-cabangnya. Coba kita temukan informasi apa berdasarkan peta di samping. Pak Budi berikan waktu 3 menit untuk menganalisis peta pikiran tersebut. Kira-kira tindakan energi apa aja sih? Dalam menggunakan lampu, sebaiknya mematikan lampu jika tidak dipakai, mematikan lampu pada saat siang hari, dan menggunakan jenis lampu yang hemat energi, Pak. Luar biasa, Nasrifa. Selanjutnya nih, menurut peta pikiran yang tadi sudah kalian simak, yang sudah kalian tentukan, dan kalian sudah analisis ya. Coba Pak Budi minta tolong dibuatkan gambar poster. Nah, kemudian digambar dengan baik, diwarnai lagi supaya lebih menarik. Ikut akan Pak Budi sajikan gambar, kalian lihat selama 5 detik ya. 5 detik kalian lihat dan kalian harus bisa mengenali gambar tersebut. Nantinya akan Pak Budi tanyakan gambar apa sih dan apa saja yang ada di gambar tersebut. Ya. Oke, silakan. Dalam waktu 5 detik Pak Budi akan tutup gambarnya. 1. Gambar apa tadi tuh, siswa-siswi hebat? Upin Ipin lagi. Gambar Upin Ipin, Pak. Upin Ipin dan Luar kawan-kawan. biasa. Iya, tidak ada yang tidak kenal Upin dan Ipin. Yang terakhir nih, siapa temannya Upin dan Ipin yang sedang mengendarai sepeda? Mail. Oke. Luar biasa, Mail ya. Coba kita cocokkan dengan gambarnya. Gila. Dalam waktu 5 detik kalian sudah bisa mengenali gambar tersebut. Berarti aktivitas belajarnya alhamdulillah maksimal ya. Konsentrasinya maksimal.
Lanjut kita belajar berdasarkan peta pikiran yang tadi sudah kita simak sama-sama. Tadi Evi menganalisis bahwa salah satu kegiatan berhemat energi dalam bidang transportasi adalah berjalan kaki, berkendara sepeda, dan menggunakan bis sekolah. Ada cerita Siti ingin sekali mengetahui bagaimana teman-temannya menghemat energi. Nah, kali ini Siti mencoba untuk mendata teman-temannya berangkat ke sekolah dengan cara apa saja. Di situ ada cara berangkat dengan menggunakan sepeda, berjalan kaki, dan dengan menggunakan angkutan umum. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pecahan menunjukkan pengguna sepeda, menunjukkan pengguna angkutan umum, dan menunjukkan pejalan kaki. Pak Budi ulangi lagi ke tema 1. Masih ingat nggak sih pecahan itu apa? Pecahan itu adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut dibatasi oleh garis bagi. Jadi pembilang per penyebut. Nah, tadi Evi sudah memberikan contoh 1/2. Nah, sekarang kita kembali ke cerita tadi, cerita yang ada di layar kalian. Kita harus mencari dulu penyebutnya itu berapa gitu. Dan nanti juga kita mencari pembilangnya berapa. Nah, kalau dilihat dari cerita, penyebutnya berapa nih? 20. Iya, dapat dari mana 20? Dijumlahkan semua, Pak. Jumlahnya, Pak. Hebat. Iya, betul. Penyebutnya adalah jumlah seluruh siswa yang di sini dalam cerita adalah 20. Nah, ini untuk menghubungkan dua pecahan ini ada simbolnya. Simbolnya seperti pada gambar yang terlihat. Siswa-siswi hebat kelas 4 sudah menjawab bahwa 9/20 dan 5/20 hubungannya lebih kecil daripada 9/20 ya. Nah, kalau dalam operasi ini kita pakai simbol yang mana nih kira-kira? Lebih besar. Lebih Yang besar. kayak huruf B. Lebih besar yang kayak gimana? Yang 9/20. 9/20 lebih besar daripada Iya, 5/20. Betul tadi Erni, 9/20 lebih besar daripada 5/20. Begitulah caranya ya. Urutkan pecahan dari yang terkecil hingga terbesar. Yuk, dari sini yuk. Yang paling kecil yang mana dulu ya? 5/20. 5/20, Kak. Selanjutnya 20. Hebat-hebat semuanya. Karena sudah hebat, Pak Budi minta kalian untuk mengerjakan LKPD dan berlatih di rumah. Nantinya dikumpulkan ya. Jadi sampailah kita pada kegiatan akhir pembelajaran kali ini. Pak Budi tanyakan dulu nih. Jadi kita sudah belajar apa ya, Erni? tentang pecahan, Pak. Tentang pecahan dan tentang poster. Luar biasa. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Pak Budi aja yang nanya ya. Oke, Erni, kalau poster itu ditempelnya di mana sebaiknya? Di tempat yang ramai, Pak. Di tempat yang ramai, betul sekali ya. Kalau misalnya mencontohkan tindakan menghemat energi, jangan lupa kita berikan pengertian kepada kawan-kawan kita, kepada saudara kita tunjukkan bagaimana cara menghemat energi. Nah, jadi sekali lagi Pak Budi ingatkan bahwa hari ini LKPD-nya dikumpulkan. Nah, setelah kegiatan pembelajaran ini kalian kerjakan soal evaluasi. Nanti link soalnya akan dikirimkan di Google Classroom, bisa dicek. Soalnya nggak banyak-banyak, cuma 200. Wow. Itu untuk 1 bulan ya Pak, soal 200. Iya. 1,5 bulan lah ya, 1,5 bulan. 1 tahun aja, Pak. Oke, alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai. Pak Budi minta tolong kepada Nak Lia, coba ditolong dipimpin doanya untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini. Berdoa, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada kegiatan pembelajaran esok hari. Mudah-mudahan ilmu hari ini dapat dipahami dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.